Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Ibu-ibu yang insyaallah senantiasa dijaga, dilindungi dan diberi petunjuk oleh Allah. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tidak henti-hentinya memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Seperti dikhabarkan di dalam Al-Qur'an, la ta'udu ni'matallahi illa tuhsuha. Engkau tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi kita hambanya untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya rasa syukur itu ada di setiap kondisi, ada di setiap keadaan, baik keadaan yang sesuai dengan hawa nafsu kita atau kehendak hati kita, maupun kondisi atau keadaan yang tidak bersesuaian dengan keinginan kita. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita juga diperintahkan bersyukur, ibu. Ya. Ketika kita sakit, kita juga diperintahkan bersyukur. Ketika kita kekurangan baik dari harta, jiwa, atau dan yang lainnya, kita juga tetap diperintahkan bersyukur. Meskipun pada prakteknya yang kita lakukan atau yang kita sering lihat, kita sering dengar manusia bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak hati. Tapi tentu saja karena kita ngaji, kita berbeda. Karena memang diajarkan Rasulullah, ketika kita mendapati hal yang tidak bersesuaian dengan keinginan hati kita, maka kita berucap apa, Bu? Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu yang diajarkan Rasulullah. Jadi jenengan misalnya dikabari, Ibu, ini saya dari rumah sakit, mohon maaf, barangkali ini agak mengejutkan, anak ibu kecelakaan dan sekarang terbaring di kamar mayat. Kira-kira sebagai seorang ibu mendengar berita seperti itu, apa yang terlontar dari lisan kita? Kira-kira apa, Bu? Nangis, ya, kaget, ya. Terus tadi yang terucap otomatisnya bukan alhamdulillah. Karena kalau kita terucap alhamdulillah, kita menjadi orang yang langkah, bahkan dikatakan ibu tidak normal, ya kan? Nah, piye to? Ki jane waras apa ora? Dikabari anake sedo, alhamdulillah. Ya. Tapi justru ini yang diajarkan di dalam Islam. Ya. Pernah di dalam sebuah riwayat hadis, ya, dan hadisnya insyaallah sahih. Allah bertanya kepada para malaikatnya yang bertugas mencabut nyawa. Wahai malaikatku,
apakah engkau telah mencabut nyawa anak hambaku? Kemudian malaikat ini berkata, iya. Padahal pasti Allah yang lebih tahu kan. Tapi kenapa kok Allah bertanya kepada malaikat? Ini menunjukkan sesuatu yang utama, sesuatu yang tidak mudah, dan sesuatu yang memiliki kebaikan luar biasa. Nah, kemudian diulang lagi oleh Allah. Apa betul engkau telah mencabut buah hatinya? Ya, kata malaikat. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat kembali, apa yang diucapkan oleh hambaku, oleh ibunya tadi? Kemudian malaikat menjawab, hamidaka wastarja. Hambamu memujimu baru kemudian beristirja. Jadi yang terucap otomatisnya adalah ucapan alhamdulillah ketika menyaksikan nyawa anaknya terlepas dari jasadnya. Ini ibu yang luar biasa. Dia betul-betul pasrah terhadap qadarullah, terhadap takdir Allah. Dan ini langkah ibu. Baru kemudian setelah itu dia beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa terus kemudian kata Allah? Bangun untuknya rumah di surga. Namakan rumahnya Baitul Hamdi. Ini ibu yang luar biasa ya Bu ya. Jadi kita berupaya untuk sampai ke sana. Dan tentu saja untuk bisa sampai ke sana tidak bisa instan, ya. Tidak kemudian wis tak eling-eling Bu Yeni, hadis kuwi tak eling-eling. Sok ben nek anakku seda, muga-muga aku iso ngucap itu tanpa adanya upaya untuk mempertebal keimanan, mempertajam keimanan. Mustahil. Ya. Sebagaimana menjawab pertanyaan ketika di alam kubur, ya, yang ditanyakan oleh malaikat, pertanyaannya gampang. Marobuka, manabiyuka, madinuka, ya kan? Jawabannya juga gampang. Kalau sekarang, ya, Allah, Rasulullah Muhammad, sama Islam. Dan yakin saya yang hadir ini hafal. Tapi itu tidak akan mampu ketika tidak kemudian diimbangi dengan perilaku kita ketika di dunia. Tidak bisa. Karena yang menggerakkan lisan kita adalah Allah. Ya. Jadi itulah yang diajarkan Rasul. Maka dalam setiap keadaan upayakan kita kedepankan hamidaka, memuji Allah, ya. Kalau untuk sesuatu yang menyenangkan, insya Allah ya kita sudah terbiasa ya, mendapatkan baju baru mau dipakai, alhamdulillah ya. Kemudian ya, anak kita berhasil dalam prestasi, kita juga mengucap alhamdulillah, itu sudah biasa Bu. Tapi tadi dalam kondisi yang tidak menyenangkan kita bisa berucap alhamdulillah, ini sebuah bukti atau sebuah implementasi keimanan yang luar biasa ya. Maka Islam juga mengajarkan bahwasanya seorang hamba, seorang mukmin ketika mendapat musibah itu ada 3 kategorinya. Yang pertama ya, mereka yang tidak ridho dengan musibah yang terjadi ya, mengeluh, kemudian marah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka bersabar dengan musibah ini karena dia tahu di balik musibah itu ada kebaikan. Dan yang paling tinggi adalah yang ketiga, apa?
bersyukur. Dapat musibah kok bersyukur, ini luar biasa. Seperti tadi ya digambarkan dalam sebuah hadis, ketika kehilangan seorang anak, dia tidak pernah lupa untuk mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillahi ala kulli hal itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak berkenaan dengan keinginan kita, sementara ketika mendapat nikmat yang bersesuaian dengan hawa nafsu kita atau keinginan kita, maka alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat ya. Jadi itu yang diajarkan Rasulullah ya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa lurus mengikuti risalahnya hingga yaumil akhir nanti. Kita masuk ke kajian rutin kita, Kitab Bulughul Maram. Silahkan dibuka halaman 199 ya. Sejatinya kita sampai ke bab masjid ya di halaman 190. Tapi ini saya lewati karena nanti jenengan baca sendiri saja di rumah ya. Tidak perlu penjelasan lebih rinci soalnya ya. Karena dibaca saja kita sudah paham ya. Dibaca saja kita sudah paham maksudnya. Maka saya langsung lewati itu dan kita masuk ke bab sifat sholat. Hadis yang pertama di hadis nomor 280 An Abi Hurairah radhiyallahu an annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah beridhoinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza qumtu ila sholati, apabila kalian berdiri untuk sholat, fa asbighil wudu'ah, maka sempurnakan wudu atau perbagus wudu. Kemudian summastaqbilil kiblata, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Summakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian ikra, bacalah, mata yassaro, apa yang mudah, ma'aka, olehmu, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Summarka, kemudian ruku, hatta tatma'inna raki'an, sehingga ruku dengan tuma'ninah atau tenang. Kemudian summarfa, bangkitlah, hatta ta'tadila qa'iman, sehingga engkau lurus berdiri. Summasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sehingga engkau sujud dalam kondisi tumakninah. Nah, kemudian summarfa, kemudian angkatlah atau bangkitlah, hatta tatma'inna jalisan, sehingga engkau tumaknina duduk. Summasjud, kemudian sujudlah lagi, hatta tatma'inna sajidan, sehingga engkau tumaknina di dalam sujud. Nah, kemudian ada di situ tertulis sumarfa, kemudian bangkitlah ya. Hatta tatma'inna jalisan, ini double ya, Mbak. Ya, itu kedobelan itu. Jadi dicoret terus sampai hatta tatma'inna jalisan, itu tidak dipakai karena sujudnya kan 2 kali, bukan 3 kali. Ya, di sini kedobelan. Ya, jadi langsung summaf'al dalika fi sholatika kullaha. Ya. Kemudian ya, lakukan yang demikian itu pada sholatmu seluruhnya. Ya.
Ya, jadi yang dicoret dari hatta tatma'inna, dari summarfa hatta tatma'inna jalisan, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Itu yang terakhir yang dicoret, yang kedobelan. Hadis ini mengajarkan kita tentang rukun atau hal-hal yang menjadi pokok di dalam sholat kita. Nah, kenapa? Karena tanpa yang tertera di dalam hadis ini ya, tidak kita lakukan, maka sholat kita tidak sah. Ya, jadi rukun di dalam sholat ada di dalam hadis ini. Dan hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjadi pokok kaifiyah atau tata cara sholat kita. Tadi di awal dikatakan idza qumtu ila sholati fa asbighil wudu. Ya. Apabila kalian berdiri untuk sholat sebelumnya, maka diperintahkan untuk menyempurnakan wudu, untuk memperbagus wudu. Dan bab wudu ini sudah kita bahas ketika membahas fikih toharoh, ya, bab toharoh. Nah, kemudian summastaqbil kiblata, menghadaplah ke arah kiblat. Oleh karena itu jangan katakan sholat itu menghadap ke barat atau sholat itu menghadap ngulon, ngadep ngulon. Kayak lo menghadap ke sana, nah ke barat. Nah ini jangan. Ya, karena bisa jadi ketika kita bertandang ke tempat atau negeri yang lain tidak lagi menghadap ke barat. Jangan jadi patokan. Dan alhamdulillah karena di sini kan yang datang itu generasi muda, ya, generasi yang paham insya Allah. Tapi kalau jenengan nanti masuk ke daerah, ya, ibu-ibu simbah-simbah ngerti nenek sholat ki ngadepe ngulon. Ya. Nah ini punya kewajiban kita untuk meluruskan bahwasanya menghadap ke barat itu karena kita berada di Indonesia, ya, di Asia yang kebetulan arah Mekahnya adalah arah barat. Jadi kalau jenengan di Ka'bah, di depan Ka'bah, jangan terus kemudian kekeh ngadepe kulon, bisa jadi mungkuri Ka'bah. Ya, karena apa? Menghadapnya diperintahkan menghadap kiblat, dan kiblat kita ini adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah ini hanya sebagai penyatu saja, sebagai kiblat saja. Kenapa? Karena ini juga dijadikan titik kelemahan oleh orang non-muslim. Ya, mereka katakan, lihat tuh orang muslim katanya tidak menyembah batu. Dia kalau sholat lihat menghadapnya ke Ka'bah, padahal kita tahu Ka'bah itu terbuat dari batu. Apa bedanya kan? Saya pernah loh dibantah seperti itu. Loh, lah kok menyembah batu ki piye ya? Nah, terus saya sampaikan, Ka'bah itu bukan sesuatu yang kita sembah dan kita agungkan. Kalau kita sholat menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, kiblatnya adalah Ka'bah, ini dalam rangka untuk menyatukan arah saja. Jadi kita tidak menyembah Ka'bah, tapi kita menyembahnya Allah. Ini dalam rangka menyatukan arah, sehingga ini juga menjadikan kagum orang di seluruh dunia. Ketika adzan dikumandangkan, kemudian diikuti iqomah dikumandangkan tanpa diatur, orang seluruh dunia, ya, yang paling terlihat ketika kita berada di Mekah, ya, tanpa dikomandoi, tanpa diatur, tanpa dioyak-oyak, mereka langsung trep berbaris dengan rapi, rapat dan lurus. Ini mengalahkan mungkin militer yang sudah memiliki, ya, ilmu dan disiplin tinggi.
Inilah manfaat menyatukan arah. Ya. Jadi ini jadi kekaguman. Jadi nanti kalau jenengan mungkin di debat seperti itu bisa jawab, bukan kita menyembah batu, tidak menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah itu hanya sebagai pusat arah dari kiblat semua muslim yang berada di seantero jagat. Ya, satu titiknya di situ. Ya. Nah, kemudian fakabbir, kemudian bertakbirlah. Ya. Dan takbir ini juga sebagai rukun di dalam sholat kita. Kenapa? Karena takbir yang pertama ini adalah takbiratul ihram. Ya, tidak boleh tidak, sebagaimana dulu kita pernah juga belajar bahwasanya kunci sholat itu wudu, pengharamannya takbir, penghalalannya adalah taslim salam. Ya. Maka takbir ini menjadi sebuah keharusan, meskipun bisa jadi jenengan dalam kondisi masbuk dan terburu-buru. Ini yang sering luput. Ya. Seringkali saya ingatkan, mungkin yang sudah pernah mendengar, ya mudah-mudahan tidak bosan ya, karena ini seringkali juga ya, dilewatkan takbiratul ihram ini saat jadi makmum masbuk. Lah terus bagaimana? Ya takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian baru takbir yang namanya takbir intikal. Ya, jadi takbir itu ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbiratul ihram itu apa? Takbir yang harus dilakukan pada saat kita memulai sholat. Karena menjadi rukun sholat kita. Tanpa itu sholat kita tidak sah. Kadang-kadang karena keburu-buru ya, kita langsung masuk Allahu Akbar ikut ruku bersama imam. Ini berarti takbir ratul ihramnya tidak dilakukan. Langsung takbir intikal. Kenapa? Karena ketika turun ruku itu juga ada takbir kan? Iya, ada takbir. Jadi takbirnya saat itu 2 kali. Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru Allahu Akbar takbir untuk ruku atau sujud atau gerakan lainnya. Ya. Kecuali jenengan makmum masbuknya saat masih berdiri. Ya, saat imam masih berdiri kita Allahu Akbar langsung ikut imam nggak apa-apa, karena ini bagian dari takbiratul ihram, sebab belum ganti ke gerakan berikutnya. Ya. Nah, kemudian mengenai takbir ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ya, takbir di sini adalah ucapan takbirnya, bukan gerakan tangannya. Ya, jadi Allahu Akbarnya, gerakan tangannya ini ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Kemudian kapan kita mengucapkan takbir? Apakah ya mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian takbir, atau takbir terlebih dahulu, kemudian mengangkat tangan, atau bersamaan antara takbir dengan mengangkat tangan? Nah, ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, takbiratul ihram atau takbiratul ihram terutama ini dilakukan bersamaan dengan mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar ya. Tapi ada juga yang membolehkan ya, yang membolehkan mengangkat tangan terlebih dahulu baru kemudian mengucap Allahu Akbar. Ya. Dan ada yang lain Allahu Akbar terlebih dahulu baru kemudian mengangkat tangan. Nah, yang terakhir ini ya, ada yang menyelisihi, artinya ada yang mengatakan tidak ada aturan yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Meskipun ini ada hadisnya ya. Jadi ini untuk ilmu saja ya, Mbak ya. Jadi tahu jenengan ya.
Di situ ada yang mengatakan ya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan takbir dulu baru mengangkat tangan. Jadi yang diajarkan Rasulullah dua tadi menurut beberapa ulama. Yang pertama bersamaan dengan mengangkat tangan, yang keduanya mengangkat tangan dulu baru kemudian mengucap Allahu Akbar. Nah, untuk kehati-hatian biasanya kita bersamaan ya, umumnya bersamaan memang ya. Jadi Allahu Akbar. Ya, tidak kemudian begini kemudian baru Allahu Akbar, kan tidak ya Bu ya. Umumnya ya Allahu Akbar. Ini lebih selamat ya, lebih selamat. Karena memang itu yang paling dianjurkan dan untuk kita juga nyaman ya. Bersamaan dengan gerakan tangan kemudian kita berucap Allahu Akbar. Tapi secara ilmu jenengan tahu bahwasanya antara ucapan Allahu Akbar dan mengangkat tangan ini ada beberapa perbedaan di kalangan ulama. Dan kita tidak usah mempermasalahkan itu. Kemudian summakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an ya. Setelah takbir kita diperintahkan untuk membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, dari dalil hadis ini berarti kita boleh baca apa saja yang kita rasakan mudah untuk mengucapkannya, yang kita hafal ya, dan kita juga menginginkan untuk membacanya ya. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat dan banyak hadis bahwasanya yang dimaksud matayassara ma'aka minal Qur'an ini adalah surat Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah. Tapi di saat-saat syariat sholat ini baru disyariatkan, saat itu banyak para sahabat yang belum mampu membaca Al-Fatihah ya. Sehingga ketika ada di antara mereka yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, boleh kemudian diganti dengan tahmid, takbir, kemudian tahlil ya. Jadi ucapannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini sebagai ganti Al-Fatihah ketika kita tidak mampu atau kita mengajarkan orang yang belum mampu membaca Al-Fatihah dengan sempurna ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya, dan kita juga tidak boleh kemudian ya sudah karena engkau belum hafal Al-Fatihah, wis sholatnya dipending dulu, nggak usah sholat dulu. Ini ya nggak boleh ya. Begitu dia menyatakan diri sebagai seorang muslim, maka kewajiban pertama adalah mendirikan sholat ya. Oleh karena itu dengan bacaan yang mudah tadi dari tasbih, tahmid dan tahlil. Nah, kemudian dari kalimat ini berarti juga tidak ada bacaan iftitah ya, berarti karena di sini dikatakan langsung setelah takbir adalah iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Berarti tanpa doa iftitah ya. Nah, ini juga nanti ulama berbeda pendapat. Karena di hadis yang lain dikatakan setelah takbir kemudian diperintahkan untuk memuji dan menyanjung Allah, baru kemudian membaca apa yang mudah di dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah tadi. Jadi ada beberapa hadis yang berbeda. Oleh karena itu kita tidak heran kalau ada sebagian saudara kita kemudian mengartikan atau memahami doa iftitah itu kedudukannya sunnah ya, karena bisa jadi jenengan jamaah nih ya, berjamaah dengan imam yang berkeyakinan tadi doa iftitah itu sunnah, sehingga begitu Allahu Akbar langsung dia tidak lama langsung membaca Al-Fatihah.
Nah ini jangan kemudian kita iki piye to kok iftitahe ora ning langsung Al-Fatihah. Karena tadi adanya perbedaan di kalangan ulama, sebab Rasulullah memberikan pelajaran di hadis ini yang kita baca tadi, tanpa disisipi iftitah, ya langsung membaca Al-Qur'an. Tapi di hadis yang lain diantaranya ya, di sini dikatakan ya bahwasanya kita diperintahkan untuk kemudian membaca, memuji Allah, menyanjung Allah di dalam sholat kita dengan bacaan iftitah. Nanti untuk lebih jelasnya di bab bacaan iftitah ya. Nah kemudian sumarka, kemudian rukuklah hingga tatma'inna raki'an, sehingga engkau tumaknina di dalam ruku'. Nah tumakninah itu apa? Tumakninah itu adalah tenang dan berhenti sejenak sehingga betul-betul punggung kita lurus di dalam ruku. Ya, karena ketika ruku kita diperintahkan untuk meluruskan dan memanjangkan punggung kita, kemudian menekankan jari-jari kita ke lutut kita, ya mencengkeram lutut kita. Kemudian sumarfa, bangkitlah hatta tadila qaiman, hingga engkau lurus berdiri ya. Di hadis yang lain, hingga tulang-tulang punggungmu ya kembali kepada tempatnya. Jadi tidak kemudian terburu-buru, betul-betul berdiri dengan tegak, dengan lurus, baru kemudian kita baca bacaan doa iktidal yang diajarkan, baru kemudian betul-betul summa hatta ta'tadila qaiman summasjud, baru kemudian kita langsung sujud hatta tatma'ina sajidan, sampai kita betul-betul tumaknina di dalam sujud kita ya. Ini di sini banyak sekali kata tatma'inna ya. Ini menunjukkan bahwasanya tumaknina di dalam sholat itu juga bagian dari rukun sholat kita. Jadi kalau kita sholat tidak ada tumaknina di dalamnya, berarti sholat kita batal. Sholat kita tidak dipakai, nilainya 0 di hadapan Allah. Karena tumaknina menjadi bagian rukun di dalam sholat kita. Tadi tumaknina sudah saya sampaikan, tenang, berhenti sejenak, kemudian baru kita melanjutkan ke gerakan berikutnya ya. Jadi jangan terburu-buru. Itulah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Meskipun pada kenyataannya kita sering melihat ya, orang sholat itu kayak bis patas mbak, ramandek terus. Nah ini tentu saja kalau disambungkan dengan hadis ini, ya sholatnya nggak ada artinya, ya sholatnya nggak ada artinya. Nah terus kemudian ya ada yang bertanya nih, bagaimana kalau misalnya kita bermakmum, sementara kita tidak tahu nih orangnya kualitas sholatnya seperti apa. Nah misalnya dalam perjalanan, tiba-tiba kita sudah berupaya bermakmum kepadanya, ya, datang sholat terus kita langsung memberi kode untuk makmum dengan dia. Tapi kelihatannya setelah kita masuk jadi makmumnya, sholat berjamaah dengan dia, sholatnya ngebut. Kira-kira kita bagaimana? Bubar atau tetap mengikuti? Ya, mengikuti ya, itu bagian dosa dia. Ya, bagian dosa dia, karena kita sudah niat untuk bermakmum kepadanya, kita husnudon saja, barangkali saja dia wis ngelontok kabeh. ya meskipun tadi ya, oleh karena itu nanti ketika ini menjadi ya tidak di tempat, istilahnya ketika tempat apa ya, tempat umum ya, kita bisa niteni nih, kalau makmum dia seperti itu jangan ikuti lagi. Tapi saat kita menjadi makmumnya ya, dan kita belum tahu kualitas sholat dia, maka kita harus ikuti, karena imam itu diadakan untuk diikuti ya.
Dan makmum ini mendapatkan kebaikan saja. Kenapa? Karena kesalahan imam bukan kesalahan makmum, tapi kebaikan imam adalah kebaikan makmum. Maka ya ini juga sebaliknya. Ketika imamnya bagus bacaannya, kemudian sholatnya tumaknina, jenengan makmum ojo ngersula, sholat tok suwe banget. Nah ini juga kesalahan. Kadang-kadang begitu, diajak membaca agak panjang sedikit saja, kita itu kadang-kadang terus protes, meskipun nggak keluar loh ya, karena lagi sholat, ning grundel ning jero ati. Piye toh sholat tok suwene ora iram. Nah, ini kenapa? Karena kebiasaannya kita tadi ya, karena di situ dikatakan Iqra ma tayassara minal Qur'an. Wis, yang pena, yang mudah, bola bali munggur kul ya kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kalkul wae, giliran dibawa ke rodok dawa sithik Rasulullah. Ya. Nah, ini ya jangan ya. Ini hadis tadi ya, mata yasaro minal Quran itu bukan berarti kemudian ya, wah ini gampang berarti. Ya wis sing pendek-pendek ina atau ina. Jadi tadi ketika imamnya baik, bacaannya panjang, justru ini kebaikan buat kita. Kita maca dhewe ora apa loh. Ya. Ya. Lah giliran diajak maca dawa kok ngersula bangetan jenengan. Padahal setiap huruf yang dibaca oleh imam kita mendengarkan ketika di dalam sholat tidak lagi bernilai 10 loh Bu. Setiap huruf nilainya 25 sampai 50 kebaikan. Masya Allah. Lah ketika rokaat pertama dibaca An-Naba, wow. Ya sesuk ora jamaah meneh. Rakaat keduanya An-Nazi'at atau Abasa, ini malah Masya Allah ya, luar biasa. Sesuk imame kuwi meneh awake dhewe teko dhisik dibisiki, Pak mangke al-mutaffifin nggih Pak. Ya, jadi ini kebaikan justru ya. Kenapa? Karena tadi setiap lantunan bacaan Al-Quran kita dengarkan ya, kita ikuti sebagai makmum, ini kita dapat kebaikannya ya. Sebagaimana kata Rasulullah ketika Rasulullah minta kepada sahabat, tolong wahai sahabatku bacalah Al-Quran untukku. Nah kemudian sahabat ini ya menjawab, wahai Rasulullah, aku malu membaca Al-Quran untukmu. Bukankah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untukmu, wahai Rasulullah? Tidak, aku ingin mendengarkan dari bacaanmu. Kenapa engkau sampai seperti itu? Karena ketika kita mendengarkan Al-Quran, kata Rasulullah, seperti kita sedang meminum susu, Bu. Sementara yang membaca itu yang buatin ya, buatin susu, kita tinggal minum. Lah kok jenengan kari minum kari ngombe kebaikannya itu kok ya kok ndadak piye toh? Kuwi jane imam ki ngerti apa ora? Lah ngerti apa ora piyene ya. Nek dadi imam ki surate sing cendak-cendak wae, ning mburi ana wong wetenge loro jarene. Nek wong nggawa anak ngempet ngentut, nah itu alasannya eneng, we pinter. Karena tadi An-Naba itu pendek Bu dibandingkan Al-Mulk. Apalagi kalau dibandingkan Al-Baqarah. Ya, jadi jangan kemudian gara-gara tadi kebiasaan kita membaca surat-surat pendek, kemudian ketika berjamaah bersama imam surat agak panjang sedikit, kita kemudian ya merasa berat ya, jangan ya. Nah kemudian di sini dikatakan ya, sumaf al dalika fi sholatika kulluhu ya.
hatta tatma'inna jalisan, maaf, sumarfa, kemudian bangkitlah, hatta tatma'inna jalisan, sehingga engkau tumaknina ketika duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud ini juga diperintahkan tumaknina. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, kita diperintahkan untuk sujud kembali dengan tumaknina. Setelah itu, ya, lakukan seluruh sholatmu di dalam rokaat-rokaat sholatmu seperti apa yang diajarkan di dalam hadis tadi. Ya. Jadi itulah pelajaran tentang rukun-rukun di dalam sholat kita. Nah, kemudian di sini ada beberapa riwayat ya di dalam hadis 281. Hadis yang serupa juga bersumber dari Rifa'ah bin Rafi dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban hingga berdiri dengan tumaknina. Ya. Kemudian hadis 82-nya dari riwayat Ahmad, luruskan tulang punggungmu sampai tulang-tulang itu kembali pada tempatnya. Ini ketika iktidal maksudnya. Ya. Yang 281 juga sama ya ketika iktidal. Kemudian hadis 283 dalam riwayat An-Nasai dan Abu Dawud dari hadis Rifa'ah bin Rafi, sesungguhnya sholat seseorang dari kalian tidak sempurna sehingga dia menyempurnakan wudunya sebagaimana apa yang Allah perintahkan. Kemudian bertakbir, mengagungkan Allah, memuji dan menyanjungnya. Nah, di dalam hadis 283 ini terkandung kewajiban membaca doa iftitah. Karena tadi setelah bertakbir kita diperintahkan mengagungkan Allah, memuji dan menyanjungnya. Nah, jadi kenapa kok ulama berbeda pendapat? Karena di hadis 280 langsung diperintahkan oleh Rasulullah setelah takbir membaca yang mudah dari Al-Quran. Tapi di hadis 283 Rasulullah mengajarkan kepada kita setelah takbir untuk menyanjung, mengagungkan dan memuji Allah terlebih dahulu dengan doa iftitah kita ya. Jadi ini tidak usah juga dipermasalahkan ya. Kalau kita tentu saja dalam kondisi longgar dan tidak merepotkan, jauh lebih baik ketika dengan doa iftitah di setiap sholat kita ya. Toh doa iftitah kita juga itu saja ya Mbak ya. Ya, dari belajar sholat sampai mau disolati ya, doa iftitahnya cukup satu modalnya. Ya, padahal nanti kita pelajari doa iftitah yang diajarkan Rasulullah tidak hanya satu, ada 12 macam. Wow, ternyata doa iftitah banyak ya. Nanti saya ajarkan yang pendek karena saya tahu jenengan kalau masalah-masalah itu senenge sing sendek ya, sing cepet ya. Nah, kemudian di hadis 284 dalam riwayat Abu Dawud, kemudian bacalah Al-Fatihah dan surat yang lain yang Allah kehendaki. Kemudian 285 dalam riwayat Ibnu Hibban, kemudian bacalah apa yang engkau suka. Ini bacaan setelah Al-Fatihah ya. Nah, hadis yang selanjutnya adalah hadis 286. Ini untuk menyingkat waktu saya langsung ke artinya saja ya. Dari Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya ya. Kemudian apabila ruku, beliau menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian meluruskan punggungnya. Dan apabila mengangkat kepala, beliau berdiri dengan lurus hingga setiap rusuk kembali ke tempatnya. Apabila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa membentangkan dan tidak pula menggenggamnya. Dan jari jemari kakinya menghadap ke arah kiblat.
Apabila duduk pada 2 rakaat, maksudnya adalah duduk di antara 2 sujud atau duduk ketika tahiyat awal. Beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ya, duduk yang disebut duduk iftirasi. Ya. Dan apabila duduk di rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki yang kiri, menegakkan yang kanan dan duduk di atas pantatnya. Nah, ini adalah duduk tawarruk. Ya. Inilah yang diajarkan Rasul, gerakan-gerakan sholat kita. Ya. Yang pertama, beliau bertakbir. Ya. Kemudian mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Ya. Berarti cara takbir yang diajarkan Rasulullah, tangan kita, punggung tangan kita ada di hadapan pundak kita. Begini. Ya. Kemudian ini jari jemari jangan ditutup, Bu, tapi dibuka. Ya, dibuka begini. Ya. Jadi jangan sholat menggur gini. Sholat apa. Ya, tapi ya, agak dinaikkan. Jadi sejajar dengan pundak kita. Ya. Ada juga memang di hadis lain, ini ujung jari jemari kita ini sejajar dengan ya ujung telinga kita. Ya, jadi begini. Ya. Tidak kemudian begini loh, Bu. Ditemplek ke enggak, ya enggak begini, tapi begini. Ini ujungnya sejajar dengan ujung telinga kita, jadi begini ya. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ya ini sifat-sifat sholat Nabi sudah selesai, kita bisa enggak ya praktek sholat ya? Tempatnya bisa, insya Allah ya. Jadi dari takbir sesuai dengan aturan Rasulullah adalah setentang bahu atau setentang ujung daun telinga kita ya, bukan telinga ya, tapi ujungnya ini ya. Ujung telinga kita, jadi seperti ini. Jadi jangan begini ya, Bu, karena ada juga Allahu Akbar begini. Ini tidak dihadapkan ke kiblat, tapi dihadapkan begini. Ini jangan ya, kecuali jenengan menemukan hadis yang seperti ini, silahkan ya. Yang kita pelajari hari ini adalah setentang bahu atau nanti ada juga setentang ujung daun telinga kita di sini ya. Nah, kemudian ya Pak, terima kasih. Apabila dia ruku, beliau menekankan kedua tangannya pada lututnya, kemudian meluruskan punggungnya ya. Ini ada yang mau jadi model enggak ya? Ya. Menekankan kedua tangannya pada lutut. Jadi tangan ini ketika ruku ini berada di lutut kita, mencengkeram lutut kita. Lutut ya, Bu, jangan di atas lutut, berarti paha, ataupun di bawahnya. Ya. Jadi pas lututnya, tempurung lutut kita. Ya, coba Mbak, menghadapnya ke sana Mbak. Sana, Bu. Nah, yo ruku. Ya, ini tangannya di lutut. Ya, kemudian ini dibuka, mencengkeram seakan-akan ya, mencengkeram lutut. Jangan diginikan, ada soalnya yang gini. Ya, jangan. Ini dibuka mencengkeram lututnya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian punggungnya ya Mbak, punggungnya ini diluruskan, dipanjangkan, lurus sehingga ketika air ditaruh di atas ini tidak tumpah. Kemudian kepala juga tidak ditundukkan atau tidak didangakkan, ya, tidak ditengadahkan. Jadi betul-betul lurus seperti ini. Inilah ruku yang diajarkan Rasulullah, dan kondisi seperti ini tidak usah buru-buru. Ya, pandangannya bukan ke ujung kaki kita. Ya, jangan jenengan karo ngitungi ruku, ulah sikilku kok ternyata kotor. Ya, jangan. Tapi pandangan kita ke tempat sujud kita. Ya, terima kasih Mbak.
Ya. Jadi seperti itulah ruku yang diajarkan. Ya. Nah kemudian ya, apabila mengangkat kepala, beliau berdiri dengan lurus hingga setiap rusuk kembali kepada tempatnya. Nah ini i'tidal, ini juga ada dua pendapat ya. Yang dimaksud rusuk kembali kepada tempatnya, ini ada yang memahami kembali ke posisi awal, tapi ada yang memahami kembali ke kondisi semula seperti biasa ya. Oleh karena itu tidak heran ketika i'tidal, ini ada sebagian saudara kita kemudian i'tidalnya dengan meletakkan tangannya di dada ya. Ini juga ya ada hadisnya dan ini bagian dari sunnah ya, diajarkan oleh Rasulullah. Atau yang lurus ya, jadi boleh dua-duanya, monggo, nggak apa-apa ya. Jadi jangan kemudian jenengan ya merasa piye toh kok sedakep meneh. Nah, ini ya, karena memang ada hadisnya yang seperti itu. Nah kemudian apabila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa membentangkan dan tidak pula menggenggam ya. Jadi tangannya tidak dibentangkan, tidak pula digenggam ketika sujud, berarti tangannya diginikan ya. Ya. Ketika sujud, tangan ini letaknya sejajar dengan pundak kita ya. Tidak kemudian didelosorke ya Bu, karena ada yang mengartikan kita diperintahkan memanjangkan sujud, itu bukan bentuk sujud kita yang blosor panjang, tapi yang dimaksud adalah waktu sujudnya yang lama ya. Jadi tetap tangan itu sejajar dengan pundak kita ya. Kalau ini kalau dipraktekkan yang belakang nggak kelihatan ya Mbak ya. Karena tadi ya yang penting tangan kita ketika sujud ini begini ya, tidak begini, tidak juga begini. Mungkin jenengan pernah melihat ketika kita ya berada di Madinah atau Mekah, karena bersama banyak orang, ada yang mereka ketika sujud ini gini. Kalau tidak salah orang Turki itu kadang-kadang begini ya, sehingga ketika bangun dia nekannya begini, menggenggam ya. Ya wallahu a'lam, karena bisa jadi itu juga dari madhab yang lain ya. Artinya kita tidak boleh suudon ya, kita husnudon, karena setiap madhab untuk kaifiyah atau hal-hal yang furu ini kadang-kadang berbeda ya, kadang-kadang berbeda. Tapi yang kita pelajari hari ini tadi ya, tidak menggenggam jari jemari kita ya. Terus kemudian di sini dikatakan dan jari jemari kaki menghadap ke arah kiblat. Maksudnya adalah ditekuk. Ini jari kaki kita tidak begini tapi ditekuk begini. Ininya menghadap ke kiblat jarinya. Ini tentu saja dalam kondisi longgar dan tidak sakit ya. Nah, kalau sakit ya sudah semampunya. Tapi kalau kita masih bisa sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, ini tentu saja jauh lebih sempurna dan jauh lebih baik ya. Ini yang muda-muda insya Allah bisa begini ya. Kecuali ibu-ibu yang sudah sepuh ya, ibu-ibu yang sudah sepuh begini kadang-kadang agak kesulitan, apalagi kalau ditambahi adanya asam urat. Iya. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu boleh semampunya. Nah kemudian apabila duduk pada 2 rakaat, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ini duduk iftiras ya. Duduk di kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Ya nggak bisa ya Mbak. Kemarin kayaknya udah diberi contoh juga ya. Nah ini ya, kita duduknya di kaki kiri. Jadi pantat kita tumpuannya kaki kiri, sementara kaki kanan kita ditegakkan. Nah jari kita menghadap kiblat, jari kaki kita. Nah berbeda dengan duduk tawaruk nanti. Masukkan kaki kiri kita, kemudian kita duduk di pantat kitanya langsung ke lantai ya.
Jadi inilah tawaruk ya. Kalau tadi iftiros ya begini. Nah, kemudian tawaruk masukkan begini. Nanti insya Allah pada saat praktek nanti kita membuat tim untuk memeriksa semua ya. Kalau bisa nanti upayakan ya jaraknya agak longgar antara soft pertama dengan soft berikutnya. Ini karena memang perlu ya, supaya apa? Supaya sholat kita betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Nah kemudian ya, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan dan duduk di atas pantatnya. Ini tadi yang duduk tawaruk ya. Itulah ya, hadis 286 yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya ya, melakukan sholat dengan gerakan-gerakan yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk ke doa iftitah di dalam sholat. Hadis yang pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW. Apabila beliau berdiri untuk sholat, beliau membaca ya, yang berbunyi wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya ya. Kemudian ditambah Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dan sampai akhirnya ya. Jadi inilah salah satu doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan mungkin ini yang menjadi doa iftitah kita ya. Karena untuk orang Indonesia itu kebanyakan mayoritas doa iftitahnya adalah wajjahtu wajhiyah ya, wajjahtu wajhiyah. Kemudian lafadz lengkapnya di sini dijelaskan juga ya, berbunyi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jangan kebalik ya Bu. Ada wa ma ana minal musyrikin, ada wa ma ana minal muslimin. Jangan jenengan kebalik. Nanti kalau kebalik fatal Bu. Kalau minal musliminya ditaruh di depan, wa ma ana minal muslimin ya, bukan musyrikin tapi wa ma ana minal muslimin, berarti jenengan bukan termasuk golongan orang muslim ya. Sementara musyrikinnya ditaruh di kedua, wa ma ana minal musyrikin, na'udzubillah, dan aku termasuk orang musyrik. Jadi ini fatal ya. Jadi kalau jenengan pakai doa ini, perhatikan betul-betul ya, menempatkan di mana menempatkan musyrikin, di mana menempatkan muslimin ya. Jadi wama ana dan tidaklah ana aku minal musyrikin, bagian dari orang musyrik ya. Kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana, dan aku minal muslimin, adalah bagian dari orang yang berserah diri ya. Jadi ini yang benar. Kemudian ini sejatinya doa iftitah ini tidak berhenti sampai wa ana minal muslimin, tapi ada terusannya panjang Bu. Mau saya bacakan panjangannya ya, supaya jenengan tahu ya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dolamtu nafsi faghtaraftu bidambi faghfirli dunubi jami'an innahu la yaghfirud dunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha
illa anta wasrif anni sayyi'ataha la yasrifu anni sayyi'ataha illa anta labbaika wasa'daika wa khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ya. Anabika wa ilaika tabaraka wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Jenengan kalau tahu doanya panjang begini rasido nganggo iki Bu. Ya, dowo tenan ya. Tapi terus boleh enggak selama ini kita pakai sampai wa ana minal muslimin? Boleh ya, alhamdulillah boleh ya, boleh ya, sah ya, sah. Karena ini adalah salah satu macam dari doa iftitah ya. Ya. Kemudian ya, doa iftitah yang lain di sini diajarkan ya oleh Rasulullah ya, dengan lafaz yang sama dengan tadi, tapi ya penggalan antara Robbi wa ana abdukanya dihilangkan ya. Kemudian ada juga ya, sama dengan doa tadi hanya sampai wa ana awalul muslimin ya. Kalau kita sampai wa ana minal muslimin jangan disebut wa ana minal muslimin, tapi wa ana awalul muslimin, awalul muslimin ya. Nah kemudian ya beliau juga menambahkan dengan doa tadi dengan doa yang lain ya. Kemudian yang selanjutnya doa iftitah ini berbunyi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka ya. Ini juga bagian dari doa iftitah. Kemudian doa iftitah yang lain ya, ini dikatakan doa iftitah yang diajarkan adalah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila ya. Jadi ini doa iftitah tersendiri. Kalau jenengan bacanya double ya, begitu takbiratul ihram kemudian Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila, baru inni wajjahtu wajhiya, berarti jenengan baca dua doa iftitah ya. Lah kalau satu saja di mana? Ya boleh wajjahtu wajhiya langsung atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, langsung Al-Fatihah. Lah iki cocok Bu Yeni. Mergane cendak aku ngerti ya. Ya wis mulai nanti duhur Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, bis bar. Boleh ya, boleh karena ini juga macam doa iftitah. Kemudian doa iftitah yang pendek lagi di sini diajarkan lebih pendek dari Allahu Akbar kabira Bu ya. Ya, apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, pendek lagi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya. Dan tadi kalau jenengan baca doa iftitahnya dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, di sini ya kata Rasulullah ya, beliau bertanya kepada sahabat ya, siapa yang membaca doa tadi sungguh mengagumkan, kata Rasulullah. Kenapa? Aku kagum karena pintu-pintu langit terbuka karena bacaan tadi. Wah, wis apik tenan, pendek, wapi ya, dipuji oleh Rasulullah, wes top. Nah, kemudian tadi yang pendek lagi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ya. Yang artinya segala puji milik Allah dengan pujian yang sangat banyak, baik dan penuh berkah. Di sini hadisnya, doa ini dibaca salah seorang sahabat. Kemudian Nabi bersabda,
aku melihat 12 malaikat berebut mencatat doa ini untuk bisa menyampaikannya kepada Allah ya. Perlu ditulis enggak Bu? Supaya jenengan gonta-ganti doa iftitah loh ya. Jangan otomatis kita itu sholat karena saking apalnya mergani ya ora ganti-ganti dari apal ya. Akhirnya sholat kita itu otomatis ya, begitu Allahu Akbar ya kabiro walhamdulillahi katsiro ya, tanpa adanya ya, penghayatan ya. Jadi upayakan paling tidak Allahu Akbar kabiro sudah hafal, wajah tuh sampai wa ana minal muslimin sudah hafal, ditambah ini tadi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya tulis ya, bisa ditulis ya. Mbak Nurul maju-maju. Biar enggak ketarik. Kasiron kurang satu. Ya. Yang sebelah sana kelihatan nggak tuh? Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, hamdan dengan pujian, katsiron yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang penuh berkah, fihi di dalamnya. Kemudian doa iftitah selanjutnya, terkadang beliau juga membaca Allahu Akbar 10 kali, kemudian Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, kemudian Astaghfirullah 10 kali. Jadi ini juga bagian doa iftitah, boleh ya. Allahu Akbar takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, tahlil 10 kali, kemudian istighfar 10 kali. Kemudian yang terakhir, doa iftitah yang
diajarkan oleh Rasulullah ya, dengan mengucapkan Allahu Akbar 3 kali, kemudian diikuti dengan Dul Malakuti wal Jabaruti wal Kibriyai wal Adomati ya. Itulah beberapa doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi paling tidak kita tidak hanya 1 atau 2 doa iftitah saja. Upayakan ada beberapa versi doa iftitah yang bisa kita hafal supaya malaikat juga tidak niteni ya. Engko lak bar takbir lah Allahu Akbar kabiro. Tenan to. Sekali waktu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ya. Karena tadi keutamaannya juga ternyata besar. Karena tadi 12 malaikat berebut untuk membawa doa kita tadi, mencatat kemudian menyampaikannya kepada Allah. Karena agungnya doa tersebut. Ya, ibu-ibu, barangkali untuk kesempatan pagi hari ini inilah yang kita bisa pelajari, yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi kebaikan kepada kita dan menambah ilmu kita tentang dinul Islam. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Innalillahi. Ini dilepas boleh. Nanti masih belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma ba'id juga ada, ya. Allahumma ba'id juga ada. Di sini juga tadi saya kelewat ya, Mbak ya. Ya, ada Allahumma ba'id. Ya, maaf. Betul, ya. Ada hadis yang mengatakan ya Allahumma ba'id di sini. Sebentar, tadi doa iftitah. Allahumma ba'id juga ini bagian dari doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, di hadis 288. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta. Ya, bainal masyriqi wal maghrib, betul. Ya. Itu juga bagian doa iftitah yang bagus, ya. Tadi saya kelewat nggak kebaca. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sejajar bahu. Iya. Apanya? Ininya dah. Ininya dijauhkan dari lambung. Tidak ada perbedaan gerakan ketika kita sujud ya. Karena memang betul. Dulu saya juga waktu SD diajarkan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Kalau perempuan ketika takbir maupun sujud ini agak diginikan. Ini takbirnya tidak tadi seperti tadi ya, tapi dikempit gini. Kemudian sujud juga ininya diangkat ya. Jadi ditempelkan ke lambung justru. Tapi Rasulullah ternyata setelah belajar ini justru diperintahkan menjauhkan tangan dari lambung kita. Jadi sama dengan gerakan tangan laki-laki ya. Jadi begini. Iya. Ini saya copot tok, Pak. Ini karena yang tanya di sana, ya saya kesini aja. Ini tangan kita sejajar dengan bahu, ya tangan kita sejajar dengan bahu, kemudian jarinya dirapatkan, ya tangannya sejajar dengan bahu, kita turun, nah kira-kira begini, ini rapat menghadap kiblat dari kemarinnya, kemudian baru kita duduk. Jadi ini tetap tangannya di enggak nempel. Ini kan coba lihat kita. Tapi tentu saja karena ini kan akhirnya membuat tempat yang agak banyak ya Mbak. Ini kalau sempit ya
Iya, habis ruku tadi kan iktidal itu kan luruskan sampai nusuk pada tempatnya. Ini ada yang mengartikan luruskan itu kembali ke posisi awal ketika di depan. Berarti menempatkan tangan kita di dada kita lagi. Tapi ada yang maksudnya lurus semula seperti sedia kala kita seperti biasa. Jadi ada yang kemudian meletakkan tangannya di samping pahanya. Jadi seperti itu. Ada lagi. Ya, hidungnya harus nempel, jangan diangkat. Karena ada yang mengatakan ketika hidung kita tidak sampai ke tempat sujud, tidak nempel di tempat sujud, maka ini sholat kita batal. Sampai seperti itu. Jadi hidung itu nempel di tempat sujud. Kemudian jangan dengan beralasan bayimu enggak, ya semua bisa. Karena ini sudah menjadi syariat Allah. Ketika syariat Allah, insya Allah ini bisa dilakukan oleh semuanya. Ya. Kecuali kalau memang yang betul-betul tidak ada hidungnya. Ya. Iya. Yang pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram, segera Allahu Akbar diikuti gerakan imam. Ucapan aja boleh, dengan gerakan juga boleh. Ya. Ucapan boleh, dengan gerakan boleh. Ini takbir yang pertama kali takbiratul ihram, kemudian takbir yang kedua ini takbir intikal mengikuti gerakan imam saat itu. Tapi kalau imamnya masih dalam posisi berdiri, tentu saja satu. Kalau sujud kan kita harus menempelkan dahi. Iya. Itu kalau kita pakai khimar yang modelnya Ada petnya, nggak apa-apa. Kok sampai juga kan ini dahi kita di tempat sujud. Maksudnya menempelkan dahi itu tidak kemudian tertutup itu curangnya itu nggak ada ini. Ya, ya coba bayangkan saja ketika pakai ruku atasan atau kerudung begini kadang-kadang buat ini tuh ininya nutup. Berarti ini tempat sujud kita tertutup, bukan berarti seperti itu. Sama saja. Kalau dia menempatkan kening kita, dibuka. iya. Kalau ini kan kadang ada busanya itu logo tebel gitu. Iya. Ini perbedaan laki-laki sama perempuan itu bagaimana? Kita pakai yang tipis biar Ya kalau misalnya itu kemudian membuat kita jadi ada syak, ada keraguan, ya otomatis kita upayakan memakai kerudung yang tidak membuat kita ragu ketika sholat. Ya, jadi kerudungnya ya petnya jangan tebel-tebel, kemudian jangan terlalu ke depan. Kalau seperti saya pet ini kan juga nggak nutup, ya artinya dari langsung. Meskipun kadang-kadang pakai daleman kayak gini, ini ada batasan kainnya di sini. Ini nggak masalah. Begitupun misalnya tertutup oleh ruku kita, ini juga nggak masalah. Jadi yang dimaksud menempelkan dahi ke tempat sujud ini bukan harus dahi yang betul-betul tanpa halangan, tanpa halangan, jadi boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya dengan mampu dengan yang seperti itu juga lebih baik untuk karena menghilangkan syak atau keraguan. Monggo yang lain, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa Ka'bah dijadikan kiblat? Ya karena Ka'bah ini menjadi lambang dan menjadi pusat sentral dari pengagungan atau ibadah kita. Ya. Oleh karena itu Ka'bah dijadikan kiblat ini untuk menyatukan seluruh umat yang beriman, yang muslim ini ketika mereka melakukan ibadah utama, terutama sholat. Oleh karena itu tadi tidak hanya sholat, berdoa juga kita diperintahkan untuk menghadap kiblat karena disitulah pusat dari peribadatan kita, pusat dari din kita di situ. Anak Ka'bah ini menjadi simbol, ya, simbol
dari keagungan dari umat Islam. Dan Ka'bah ini tentu saja dijadikan kiblatnya tidak hanya ketika sekarang saja, dari zaman Nabi Ibrahim, karena Ka'bah sudah dibangun ketika masa Nabi Ibrahim. Dulu itu di sekeliling Ka'bah itu ini banyak sekali patung-patung dan berhala. Kemudian kita pernah mendengar cerita bagaimana Nabi Ibrahim merusak patung-patung. Kemudian di zaman Rasulullah juga sama, patung berhala-berhala itu masih banyak di situ. Jadi awalnya yang namanya Ka'bah tidak hanya untuk orang Muslim, orang musyrik juga menjadikan pusat di situ, pusat peribadatannya. Maka didirikan kemudian patung-patung di situ. Sampai kepada Safa dan Marwah itu juga banyak penuh dengan patung di situ. Sehingga ketika syariat haji ada, kemudian diperintahkan untuk bertawaf antara Safa dan Marwah. Ini sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita tidak berdosa bertawaf keliling Safa dan Marwah, sementara di situ di sepanjang Safa dan Marwah itu penuh dengan patung. Rasulullah katakan tidak, karena ini bagian dari syariat yang Allah tetapkan. Kemudian berlangsungnya waktu, patung-patung ini kemudian dihancurkan. Sehingga ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, maka sudah tidak ada lagi patung-patung di sekitar Ka'bah maupun di antara Safa dan Marwah. Jadi seperti itu, karena pusat dari peribadatan kita. Iya, sejak zaman Nabi Ibrahim. Itu Ka'bah dibangunkan oleh Nabi Ibrahim ya, di surat Al-Baqarah di situ. Jangan coba lihat di surat Al-Baqarah, ada saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Ya. Oleh karena itu sekarang salah satu asar atau bekasnya diantaranya yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Ya. Maqam itu bukan kuburan, tapi telapak kaki Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah bersama Ismail. Ya. Dan telapak kaki itu sekarang jauh dari Ka'bah. Kenapa? Bukan Nabi Ibrahim kemudian tangannya panjang, tidak Ibu. Maqam Ibrahim itu dulunya nempel dengan Ka'bah, nempel dulunya. Karena kan itu telapak kaki, ya. Telapak kaki tentu tidak jauh dari orang yang memiliki telapak kaki, sementara membangun Ka'bah berarti kan tidak jauh dari Ka'bah. Tapi karena makom ini kemudian mengganggu orang-orang yang tawaf, ya, maka di zaman Umar bin Khattab, makom Ibrahim ini dipindah agak menjauh dari Ka'bah. Ya, jadi jangan kemudian giliran kita lihat di sana, Ka'bah ini kono makom ini Nabi Ibrahim berarti tangannya jauh banget ya, kayak kartun. Ya tidak, ya jadi seperti itu ya Pak ya. Ya wallahu a'lam bishawab, saya hanya mampu menerangkan seperti itu. Ya. Sudah? Ya. Masih ada satu lagi monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biasanya kalau kita sholat, dia imamnya itu sudah sampai dulu. Kita sudah ketinggalan ramadan ya. Iya. Itu sebaiknya kita langsung lakukan besok kemudian dulu atau kita menunggu sampai sini lagi. Kemudian yang kedua, kalau sudah sampai ke ujung sirasi imamnya, kita takbir ihram kemudian ikut ujung sirasi, apakah menunggu sampai ayat imamnya? Iya. Kemudian untuk hitungannya kalau sudah kasayat, itu kan umpamanya kasayatnya udah tiga kali ya. Kemudian ketiga itu apakah nanti kita ikut kasayat juga? Setiap kali kita menambah, kemudian umpama kemudian yang kedua itu sudah kasayat. Kemudian nanti kita kan nambah lagi satu, dengan kasayatnya sudah tiga, gimana sebenarnya? Ya. Pertama tadi ketika kita makmum terlambat, kemudian
saat itu imam sudah ruku ya Mbak ya, sudah Al-Fatihah sudah selesai, maka kita membaca Al-Fatihah dulu atau ikut ruku. Tentu saja ketika kita masuk menjadi makmum, ya, kita ikuti gerakan imam. Artinya kita tidak usah Al-Fatihah, ikut ruku. Nah kemudian kalau jenengan meyakini bahwasanya tidak ada rakaat tanpa bacaan Al-Fatihah, berarti setelah imam salam jenengan nambah satu, ya, 1 rakaat lagi baru kemudian jenengan salam. Ya. Tapi kalau jenengan meyakini bahwasanya ketika kita mampu ruku bersama imam itu sudah termasuk mendapat sempurna 1 rakaat, berarti kita tidak usah nambah. Ya, karena memang ini ada 2 pendapat di sini. Ya. Mayoritas ulama ya, mengatakan batasan rakaat itu ketika kita mampu mendapat ruku bersama imam. Itu mayoritas ulama. Kemudian hanya beberapa ulama, di antaranya adalah Imam Bukhari dan Ibnu Hazm, mengatakan batas rakaat ketika kita mampu membaca surat Al-Fatihah. Jadi monggo, jumhur, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan batasnya ruku. Itu berarti dapat 1 rakaat. Meskipun kita datang terus Allahu Akbar ruku, kita ikut ruku. Nah, tanpa Al-Fatihah, tanpa surat, tanpa iftitah, kita berarti ikut 1 sempurna dengan imam. Berarti nanti salam bareng. Tapi tadi kalau ikutnya Imam Bukhari, Imam Ibnu Hazm tadi berarti nambah 1 rakaat. Nah jadi itu. Ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai apa Bu? Tahiyat. Ya. Kalau kita terlambat, tentu saja di rakaat kita yang kedua kita harus tahiyat lagi. Kemudian rakaat akhir kita tahiyat lagi. Bisa jadi dalam satu sholat tahiyat 3 kali nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena memang seperti itu. Maka yang baik itu ya kalau jamaah jangan telat. Ya. Terus satu lagi apa tadi? Sudah termasuk ya? Nah, ya, alhamdulillah. Ya, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.